Anda lagi di bumi sekarang, rasanya aman, nyaman. Ya, biasa aja lah ya. Tapi coba deh, malam nanti, lihat ke atas. Ke gelapnya langit itu, alam semesta yang luas banget ini, sebenarnya ramah atau justru, penuh bahaya ya? Kita coba cari tahu yuk. Siap-siap ya, kita bakal keluar sebentar nih dari zona nyaman kita. Jalan-jalan kilat gitu ke intinya alam semesta sampai ke pinggirannya. Wah, oke. Nanti kita hadapi panas bintang, tabrakan kosmik yang dahsyat, terus, misteri lubang hitam. Seru nih kayaknya. Oke, sabuk pengaman udah kepasang. Stop pertama, bulan. Kelihatannya kan tenang aja gitu ya, pucat. Tapi tunggu dulu, Hmm, asal-usulnya itu, wah ngeri. Bayangin aja, miliaran tahun lalu ada planet segede Mars nabrak bumi purba. Nah, puing-puingnya itu yang jadi bulan. betul sekali. Debu bulan yang dipegang astronot itu, yaitu bagian dari bumi kita dulu. Ngomongin yang keras nih, kita tengok Venus yuk. Venus, Oke. yang kayak bintang pagi itu kan? Ya, dari sini kelihatan cantik, tapi kalau dekat, wah ini kayak peringatan keras. Atmosfernya itu awan asam sulfat, korosif. Tekanannya gila 90 kali lipat bumi. Astaga. Itu kayak nyelam 1 kilometer di laut. Terus suhunya hampir 500 derajat Celcius. Bisa lelehin timah. Ini contoh efek rumah kaca yang kebablasan. Ngeri banget. Jangan-jangan ini gambaran masa depan bumi kalau kita nggak hati-hati ya. Dari neraka Venus, tetangga satunya, Mars, gimana? Ada harapan nggak? Nah, Mars ini penuh teka-teki. Planet merah itu kan? Iya, katanya dulu ada air, mungkin malah lautan. Pertanyaannya, apa mungkin ada kehidupan mikroba gitu di bawah tanahnya, dekat sumber panas gunung berapi mungkin? Itu yang dicari-cari ilmuwan terus ya? Banget. Malah ada teori gini, kehidupan di bumi itu jangan-jangan asalnya dari Mars. Batuan Mars yang kelempar ke bumi gara-gara asteroid. Serius? Jadi kita ini Martian? Bisa jadi, makanya pencarian bukti hidup di sana tuh makin intens. Tapi jangan lupakan rajanya tata surya, Jupiter. Raksasa gas itu? Bukan cuma gede, tapi ganas. Badai merah raksasanya aja udah lebih besar dari bumi, ngamuk ratusan tahun. Terus katanya medan magnetnya mematikan ya? Iya, kuat banget. Nangkep partikel energi tinggi, jadi sabuk radiasi mematikan buat manusia atau pesawat tanpa pelindung kuat. Tapi, justru di salah satu bulannya, Eropa, ada harapan lagi. Eropa yang bulan es itu? Betul, di balik lapisan es tebalnya itu, kayaknya ada lautan air asin global. Wah, ini mungkin tempat paling potensial buat nemuin kehidupan lain di lingkungan kita. Gila, lautan di bawah es. Terus kita ke Saturnus, permata tata surya. Cincinnya itu loh. Indah banget ya, tapi ternyata itu bukan fitur abadi. Itu sisa-sisa bulan es yang hancur ditarik gravitasi Saturnus. Jadi keindahan dari kehancuran dong. Bisa dibilang gitu. Dan ada Titan, bulannya yang unik banget. Titan, iya ya. Kenapa tuh? Itu satu-satunya bulan yang punya atmosfer tebel. Malah ada danau sama sungai. Tapi isinya bukan air, Terus apa dong? metana cair. Nah, karena kondisi ini, ada ilmuwan mikir, jangan-jangan Titan bisa jadi tempat tinggal kita nanti. Kalau matahari makin panas, terus bumi udah nggak layak huni. Wah, ide yang liar banget. Oke, sekarang kita lompat lebih jauh lagi ya, keluar tata surya. Gimana sih bintang-bintang itu lahir dan mati? Kita bisa lihat prosesnya loh. Di nebula gelap kayak awan Orion, gravitasi narik gas dan debu, terus nyala jadi bintang baru. Tapi bintang juga mati kan? Iya, Yang kayak matahari kita sih matinya tenang, jadi kate putih aja. Inti bintang redup gitu. Tapi kalau bintang yang jauh lebih gede, wah matinya ledakan dahsyat, supernova. kayak nebula kepiting itu ya. Nah persis, ledakan supernova itu nyebarin unsur-unsur berat ke seluruh galaksi. Kadang sisa intinya jadi pulsar, bintang neutron padat banget, muternya cepat banget, ratusan kali per detik. Kayak mercusuar kosmik. Wow. Ada lagi yang lebih dahsyat, hypernova. Dari bintang paling masif, ledakan ini nih pabriknya unsur paling berat kayak emas, platinum. Emas di cincin Anda, itu lahir dari kematian bintang yang mengerikan. Jadi kita ini beneran terbuat dari debu bintang ya? Atau limbah nuklir bintang mati? Agak gimana gitu ya dengarnya. Tapi di antara semua keajaiban ini, ada ancaman paling ngeri. Lubang hitam. Monster gravitasi sejati. Tarikannya kuat banget,
Cahaya aja nggak bisa lolos. Dia bisa nyobek bintang kalau ada yang nekat deketin. Seram. Dan di pusat banyak galaksi, termasuk Bima Sakti kita, ada lubang hitam supermasif. Masanya jutaan sampai miliaran kali matahari. Beberapa di antaranya aktif, lagi makan materi di sekitarnya. Nah, itu jadi kuasar. Kuasar, apa itu? Objek paling terang di alam semesta. Cahayanya ngalahin seluruh galaksi induknya. Bayangin aja. Skalanya susah dibayangin ya, galaksi kita Bima Sakti cuma satu titik kecil di antara ratusan miliar mungkin triliunan galaksi lain. Jaraknya jutaan tahun cahaya. Kalau kita lihat galaksi jauh itu artinya kita lihat masa lalu kan? Tepat sekali. Cahaya akan butuh waktu buat jalan. Jadi kalau kita lihat galaksi yang jaraknya miliaran tahun cahaya, ya kita lihat kondisi dia miliaran tahun lalu, pas alam semesta masih muda. Jadi kita bisa lihat galaksi-galaksi awal dong ya? Bisa. Terus kalau kita lihat makin jauh, kita bakal sampai di batas pandangan kita. Cahaya sisa dari Big Bang itu sendiri. Kilatan pertama alam semesta, sekitar 13,8 miliar tahun lalu. Titik awal mula ruang, waktu, dan semua materi. Gila! Setelah perjalanan sejauh ini, ngelewatin kekerasan kosmik, keindahan yang luar biasa, kita balik lagi ke titik biru kecil ini, bumi. Rasanya jadi kecil banget ya, rapuh, mungkin nggak penting gitu di alam semesta yang brutal ini. Tapi ya, ini satu-satunya rumah kita. Ini paradoks yang dalam banget sih. Kita kayaknya sendirian, terisolasi. Tapi sebenarnya kita nyambung banget sama kekacauan kosmik itu. Setiap atom di badan Anda, karbon, oksigen, besi, itu ditempa di dalam inti bintang yang hidup dan mati miliaran tahun lalu. Kita ini anak-anak kosmos. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir buat Anda pikirin di rumah. Kalau kita semua ini terbuat dari materi bintang yang sama, yang lahir dari satu ledakan kosmik, jangan-jangan pencarian kita soal kehidupan dan makna di luar sana itu sebenarnya upaya buat ngerti diri kita sendiri. Di level yang paling dasar, apa sih artinya jadi serpihan debu bintang yang bisa bangun, yang bisa lihat balik ke alam semesta dan nanya, aku ini dari mana?